Hi, welcome to the Angel Debates the Devil. And this is a ancient book. It was written about 500 years ago, 500 years ago, by His Holiness the First Panchen Lama, Losang Chukyi Gyaltsen. And I really enjoy him personally. Selamat datang ke Usually the first Lama of episode a long line is kind of special. And I think the first Malaikat berdebat dengan iblis. Penulis dari puisi ini adalah seorang Panchen Lama. Kita telah menerjemahkan puisi-puisinya yang seharusnya adalah bersifat rahasia, tetapi telah diterbitkan oleh orang bernama John Stilwell. Saya sangat menghargai puisi-puisinya. Dia adalah seorang penulis yang hebat dari Lamrim, yaitu langkah-langkah menuju pencerahan bagi orang-orang awam. Saya rasa banyak sekali dari antara Anda yang telah mempelajari Lamrimnya. Beberapa hal yang dia tulis merincikan Buddhisme dari A sampai Z. Saya tidak biasa berbicara tentang Buddhisme, jadi kita harus merubahnya menjadi sesuatu yang lain. Saya akan mencoba untuk kembali ke sana beberapa saat lagi. Saya suka menceritakan cerita ini yang telah saya ceritakan beberapa kali. Dia adalah juga seorang aktivis di masa di mana sangat berbahaya menjadi seorang aktivis. Ada sebuah cerita yang indah di mana dia sedang berada di sebuah retreat dan dia melihat sebuah gunung dan ada orang yang mengganggu dia ketika dia sedang bersamadi dan menyuruh dia untuk meninggalkan tempat itu karena akan ada peperangan di tempat itu. Ada dua kelompok bersenjata yang akan berseteru di sana. Lalu dia meminta satu tas emas dan dia turun dari gunung itu. Dan dia mengatakan dia mau mengundang para jenderal yang sedang bertikai untuk menjadi satu. Dia mengatakan kalau hari ini Anda batalkan berperang, maka saya akan berikan kepada Anda masing-masing setengah tas emas ini. Dan mereka tidak jadi berperang. Saya sangat suka sekali dengan cerita ini karena secara filosofis dia adalah seorang jenius. Dia adalah seorang yang sangat bijaksana sekali dalam hal spiritual. Dalam hal kebijaksanaan spiritual dari dalam dirinya sangat luar biasa. Jadi bagi saya sangat menyenangkan mengajari orang-orang mengenai buku yang dikarang olehnya. Ini adalah sebuah buku yang sangat menarik. Katakan Zangdap. Dangzin artinya melihat sebuah objek atau seseorang dan percaya bahwa orang itu datang dari luar, dari sana. Tapi menurut saya lebih mudah mengatakan bahwa itu adalah perasaan dalam diri Anda, bahwa ketika Anda melihat seseorang atau sesuatu, datangnya adalah dari diri mereka, bukan dari diri Anda. Dan itu sangat penting di dalam hubungan-hubungan pribadi Anda. Apabila Anda memiliki pasangan misalnya, dan ada orang yang mengkritik Anda, dan kalau Anda bisa ingat bahwa itu bukan berasal dari luar tapi berasal dari Anda,
Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengarkan, asalnya adalah dari And diri that's pretty Anda, much the path to enlightenment. maka And itu that's adalah and the fact that they jalan don't menuju come ke pencerahan. from themselves Bahwa is mereka tidak emptiness. datang That is dari emptiness. diri And mereka so sendiri, emptiness itu is not adalah difficult. gambaran dari kekosongan. Jadi kekosongan bukan sesuatu yang sulit, artinya adalah Who isn't coming ada from you seseorang in di every dalam single detail. rumah Anda yang datangnya bukan dari Anda. There's no such person Tidak ada orang who doesn't come from you. yang tidak It's not datangnya you. dari Anda. Dan tidak Every benar single word they bahwa say to you is semua not yang from mereka you. katakan pada Anda asalnya bukan dari The Anda, fact that oke? there's no person Dan fakta bahwa tidak ada orang di dunia ini created with yang your tidak Anda seed, ciptakan dengan bibit Anda sendiri, itu adalah definisi dari kekosongan. Kita baru saja menyelesaikan buku baru minggu ini. Kita sudah mengerjakannya selama 6 tahun. Kita masih punya 27 buku yang sedang kami proses. Dan ini adalah buku mengenai gambaran-gambaran mental. Dan sedang diterjemahkan oleh Adam Andrade di negara bagian Colorado. Dan berbicara tentang gambaran-gambaran yang keluar dari bibit-bibit karma dari pikiran Anda, lalu mendarat ke orang lain. Jadi ketika Anda sedang berargumen dengan seseorang, apa yang sedang terjadi adalah bibit-bibit karma di dalam pikiran Anda terbuka, lalu keluar dan mendarat ke orang tersebut. Jadi apa yang Anda lihat selalu difilter oleh pengalaman Anda di masa lalu dalam diri Anda sendiri. Jadi itulah artinya yang kita katakan bahwa ketika Anda berinteraksi dengan orang lain, yang Anda lihat adalah diri Anda sendiri yang telah terekam dalam pikiran Anda yang menjadi bibit karma yang kemudian terbuka, dan di sanalah itulah yang dijelaskan oleh buku Adam yang diterjemahkan oleh Adam yang mungkin akan selesai tidak lama lagi. Kita berbicara banyak mengenai bibit karma dan bagaimana apa yang Anda rasakan, berapa kuatnya perasaan Anda berhubungan dengan bagaimana baik atau tidaknya orang yang sedang berbicara kepada Anda. Dan itu berkaitan dengan bibit yang ada di dalam pikiran Anda. Di bibit yang ada di dalam pikiran Anda keluar dari diri Anda dan menyelimuti orang yang Anda lihat, maka Anda akan melihat orang itu dengan cara tertentu. Hakikat dari gambaran itu adalah hal yang sangat menarik yang menjadi dasar dari sebuah mazhab filosofi dan menghasilkan beberapa sutra. Dan buku yang diterjemahkan Adam kira-kira ada 600 halaman lebih mengenai gambaran mental tersebut. Dan itu sangat indah sekali. Sekarang kita akan berbicara mengenai bagaimana gambaran-gambaran itu bekerja dan bagaimana Anda bisa menciptakan orang-orang di sekitar Anda. Dan di dalam buku ini, Dangzen Shangdep berarti sebuah argumentasi yang ketat atau yang keras antara dua bagian dari pikiran Anda. Khususnya ketika Anda sedang tertekan di dalam hubungan personal atau hubungan bisnis, ada orang yang menyerang Anda atau mengkritik Anda atau menyebabkan masalah untuk Anda, dan ada bagian di dalam pikiran Anda yang mau menyalahkan orang itu. Saya tidak bodoh. Kamu yang bodoh. Bukan saya yang bodoh, Anda yang bodoh. Kita
seperti selalu ingin melakukan itu di dalam hati kita, itu adalah iblis di dalam diri kita. Di dalam puisi yang panjang ini, saya sudah menerjemahkannya selama 5 tahun di puisi yang panjang ini. Iblis itu adalah bagian dari pikiran Anda yang mengatakan bahwa suami saya, istri saya, atau teman saya mengkritik saya, tapi bukan saya yang harus disalahkan, itu bukan salah saya, tapi sebenarnya Anda yang menciptakan mereka. Jadi, iblis adalah bagian dari pikiran Anda yang tidak ingin mempercayai bahwa segala sesuatu berasal dari diri Anda sendiri. Itu adalah esensi dari ajaran ini. Iblis itu adalah yang mengatakan Anda yang bodoh, bukan saya yang bodoh. Lalu malaikat dalam hal ini yang bijaksana adalah makhluk yang diam tetapi sangat meyakinkan dan sangat lucu. Ini adalah bagian dari pikiran Anda yang mengatakan bahwa ayolah, Anda sudah belajar mengenai Buddhisme selama 25 tahun. Bagaimana Anda bisa marah? Anda kan tahu kalau ini asalnya dari diri Anda sendiri. Anda tahu Anda yang menciptakan ini sendiri. Jadi, tenang saja dan perbaiki saja. Jadi, ini adalah debat yang sangat indah. Shangdep ini berarti perdebatan yang sangat sengit antara kebijaksanaan dan kesalahpahaman. Kita berada di bagian di mana Panchen Lama pertama melakukan hal yang sangat menarik. Dia tidak berbicara mengenai bagaimana Anda salah paham dengan orang yang berurusan dengan Anda dalam kehidupan sehari-hari. Dia berbicara mengenai kesalahpahaman Anda terhadap dunia Anda sendiri. Dia terkenal kalau Anda belajar ACI, kalau Anda belajar 8 pelajaran ACI yang mendasar, lalu Anda berlanjut, ada 3 pelajaran pertama yang kira-kira Anda bisa pelajari dalam waktu 1,5 tahun mengenai buku tentang perjalanan menuju kebahagiaan, path to bliss. Ada perbedaan terjemahan, bisa dikatakan jalan menuju kebahagiaan atau jalan yang bahagia. Itu adalah kondisi pikiran dia. Dan saat ini kita sedang merekam, selama 5 hari terakhir ini kita sedang merekam bagaimana caranya menggunakan ide-ide ini, gagasan-gagasan ini di dalam hubungan pribadi dan hubungan pekerjaan Anda. Dia berbicara dan mengaplikasikannya dalam konteks kelahiran kembali. Bagaimana kebijaksanaan bisa diaplikasikan ke dalam kelahiran kembali, dan bagaimana bibit kita bisa menciptakan kelahiran kembali. Kita baru saja kehilangan salah seorang anggota kita yang masih muda sekali, umur 43 tahun, yang masih memiliki anak bayi. Dan dia berada di tempat lain sekarang karena dia telah meninggal, dan kita semua harus menghadapi pertanyaan ini. Kemana kita pergi setelah meninggal? Jadi beliau akan berbicara mengenai kekosongan, tetapi dia akan berbicara tentang kekosongan kelahiran kembali. Bagaimana kelahiran kembali itu adalah hasil dari bibit karma Anda. Kita bisa menyatakan di depan bahwa tidak benar, bahwa hanya karena sesuatu itu adalah
gambaran mental, maka gambaran mental itu tidak nyata. Gambaran mental itu nyata, realitas itu adalah gambaran mental, tidak ada realitas yang lain. Realitanya adalah hal-hal yang keluar dari gambaran-gambaran mental Anda itulah hal yang nyata. Itu adalah satu-satunya realita yang keluar dari bibit mental Anda. Dia akan berbicara mengenai kelahiran kembali. Saya menghabiskan waktu untuk menulis 4 manual, kira-kira 200-300 halaman minggu ini, dan semua tentang kesuksesan bisnis, kesuksesan hubungan pribadi, hal-hal seperti itu. Tetapi sekarang kita berada di tingkatan yang berbeda. Kelas ini adalah level yang berbeda. Kita berbicara mengenai di mana Jeff Handy yang telah meninggal itu. Apa yang terjadi pada dia setelah dia meninggal? Dia adalah seorang murid yang sangat baik dan dia menjalankan proyek kita di penjara. Dan ini proyek ini adalah proyek yang sangat sulit. Karena untuk sampai ke penjara itu saja perlu waktu 3,5 jam. Lalu untuk masuk ke dalam penjara itu ada proses yang membutuhkan waktu 2 jam. Dan kadang-kadang Anda tidak bisa mengajar di sana dan kita harus pulang. Tapi dia bertahan dalam program itu. Nah, kita berbicara mengenai di mana dia, apa yang terjadi padanya sekarang ini. Ini adalah hal yang sangat penting bagi kita. Mari kita mulai. Saya akan membaca bahasa Tibetnya hanya untuk supaya jelas, karena tulisan ini sangat luar biasa sekali. Saya akan baca bait pertama, lalu saya akan panggil orang lain untuk baca berikutnya. Okay. In general, we can say, by the way, who's talking here? In this. Secara umum kita bisa mengatakan siapa yang berbicara di dalam puisi ini. Kadang-kadang kita lupa siapa yang sedang berbicara. Jadi saya ingatkan yang berbicara ini adalah malaikat. Jadi malaikat ini adalah makhluk yang tegas. Dia sedang melambaikan jarinya ke si iblis. Iblis itu saya ingatkan lagi adalah tendensi kita untuk menyalahkan orang lain. Secara umum kita bisa mengatakan bahwa kalau kita bertahan pada sistem kita, maka tidak ada yang bisa meninggal. Tidak ada yang mati. Kita seharusnya membahas mengenai apa yang terjadi ketika kita meninggal. Dan si malaikat memulai dengan berkata, kita tidak mati sebenarnya. Dia menuduh si iblis telah salah paham dengan sangat parah, yang sebenarnya adalah kita tidak bisa meninggal. Kita tidak mati. Oke. Jadi apabila iblis berpikir seperti itu, kalau kita berpikir seperti iblis, maka kita tidak bisa berbicara seperti ini. Iblis berkata kepada malaikat, kenapa bisa begitu? Malaikat berkata, karena segala sesuatu datang dari Anda, maka Anda tidak bisa mati.
Kalau hidup, then life could never die. Which means if life had no real causes, kalau then hidup tidak we ada wouldn't die. And we can't asal have this muasalnya, discussion about tidak rebirth. ada penyebabnya, If maka kita tidak bisa if life membahas were mengenai caused by chemicals or kelahiran kembali. medicines or Kalau kehidupan disebabkan karena zat-zat kimia, karena this is what oksigen, caused life karena to exist, obat-obatan, then it itu could yang never die. bisa Okay, it could never menyebabkan die. The fact that hidup. you die and the fact that you get older is a reflection, if you think about it, of something wearing out. Okay, the fact that you die Bahwa Anda bisa it's menjadi kind of tua obvious actually dan Anda bisa that there's mati, some energy or some power in your body. menunjukkan bahwa ada semacam energi I atau asked sebuah kekuatan di dalam tubuh kita yang semakin lama semakin menurun. What happened? You know, how was the last few days? And Kendra, Rickard, Ben Kramer, Saya tanya kepada take care of him, and she said, well, istri dari murid saya yang barusan meninggal itu. normal. He was lucid. Dia mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya dia sangat cerah pikirannya. Dan dia berkata, pada hari kedua dia tidak sadar. Dan dia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dia punya penyakit kanker. Lalu hari ketiga dia sudah meninggal. Ada sebuah energi di dalam diri Jeff dan ada energi di dalam diri kita yang semakin lama semakin menurun. Dan posisi malaikat adalah, kita seharusnya berbicara mengenai kelahiran kembali. Posisi malaikat adalah ketika sebuah pohon tumbuh dari bibit, maka secara tidak langsung pohon itu telah membunuh bibit dari mana dia bertumbuh. Kita berbicara dalam pelajaran ini, pelajaran yang lain, mengapa sebuah hubungan itu punya kecenderungan untuk menjadi kacau atau menjadi gagal mengenai entropi. Atom-atom itu akan tersebar menuju ke kekacauan. Misalnya ketika sebuah pohon tumbuh dari bibit, maka definisinya adalah ada sebuah energi yang mendorong pohon ini untuk bertumbuh, kemudian seperti bola biliar, pergerakannya akan melambat, dan lambat laun akan kacau atau akan menurun atau akan mati atau akan hilang. Itulah yang akan terjadi juga pada pikiran kita. Sebuah energi mendorong pikiran kita, lalu sebuah pikiran muncul, sebuah tubuh muncul, kemudian seiring berjalannya waktu, energi itu akan menurun, lalu tubuh kita akan mati. And was not being caused by the seeds of how I treated others. Okay? If the human body kalau tubuh manusia hanya bertahan karena oksigen, karena bahan-bahan kimia atau hal-hal di dalam makanan atau di atmosfer, kalau hanya itu yang membuat manusia hidup, maka secara teori selama kita makan makanan yang sama, mengkonsumsi bahan-bahan kimia yang sama, maka kita seharusnya bisa hidup selama-lamanya. Seperti nutrisi yang sama. Kalau itu adalah penyebab dari hidup manusia, maka secara teori hidup kita akan berlangsung selama-lamanya selama kita beri makan dan mengkonsumsi hal-hal yang sama.
Tetapi menurut malaikat, apa yang memberi hidup pada manusia adalah karena bibit kita, karena kita melindungi hidup dari makhluk lain. Ketika kita melindungi hidup makhluk lain, maka kita menanam bibit melindungi kehidupan, lalu tertanam dalam pemikiran kita. Kalau dari sudut pandang iblis, hidup ini adalah disebabkan karena oksigen, makanan, dan sebagainya, maka selama Anda memberi makan diri Anda, selama Anda memberi oksigen, maka hidup Anda akan berlangsung terus. Tapi itu tidak betul. Yang betul adalah selama Anda selalu melindungi kehidupan, maka hidup Anda akan berlangsung terus. Jadi dari sini dikatakan adalah kalau saya percaya pada sistem Anda, sistem siapa? Sistemnya iblis, maka tidak ada segala sesuatu yang bisa lahir. Kalau segala sesuatu bukan datang dari energi yang menyebabkan hidup bisa muncul. Oh, ngomong-ngomong, saya suka melihat film-film dokumenter yang saya ingin melihat apakah para ilmuwan bisa menciptakan kehidupan dari bahan-bahan kimia. Tapi para ilmuwan tidak mungkin bisa menciptakan kesadaran. Jadi dia sedang mengatakan kalau kita menerima sistem dari iblis bahwa tubuh kita ini hanya berasal dari makanan, kimia, dan sebagainya, maka kehidupan itu sendiri tidak mungkin terjadi. Kelahiran itu sendiri tidak mungkin terjadi. Kalau sesuatu itu tidak hidup, maka tidak akan bisa hidup. Bagaimana dia bisa hidup? Kalau hidup, saya katakan sekali lagi, kalau hidup berasal dari oksigen, makanan, air, dan sebagainya, kalau hidup tercipta dari barang-barang tersebut, maka setiap kali ada hal-hal tersebut di dalam sebuah ruangan, maka hidup akan tercipta, seseorang akan lahir, tetapi hal tersebut tidak seperti itu, tidak terjadi. Lalu dia melanjutkan dengan kemungkinan-kemungkinan di mana sekarang teman-teman kita Jeff, kemana dia sekarang? Dia mulai mendiskusikan itu. Dia mengatakan, kalau Anda lahir sebagai seorang dewa, atau saya selalu mengatakan Anda bisa mengumpamakan ini seperti Iron Man atau Thor, karakter-karakter di film Marvel. Ada sebuah dunia di alam semesta yang tidak bisa kita lihat, di mana makhluk-makhluknya seperti itu, seperti dewa. Dan saya berpendapat bahwa ketika Marvel dibuat mengenai makhluk-makhluk luar biasa ini, mereka mengingat sesuatu yang pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak mungkin mereka menciptakan dari nol. Pasti ada sesuatu yang mempengaruhi pikiran mereka, yang memberikan mereka ide untuk menciptakan karakter-karakter tersebut. Tokoh yang menciptakannya namanya Stan Lee. Dan saya mengatakan dia pasti sedang mengingat sesuatu. Dia bukan hanya mengarangnya dari nol. Tidak ada segala sesuatu yang dikarang dari nol. Dia pasti mendapatkan pengaruh dari suatu tempat.
Itu adalah sebuah dunia yang kita tidak bisa lihat dan di mana makhluk-makhluknya kelihatannya seperti karakter-karakter Marvel. A place where people have extraordinary physical bodies. That's all. It doesn't mean anything else. It doesn't mean Dunia ini adalah tempat di mana orang-orang memiliki karakter seperti dewa, seperti Superman, Iron Man. Jadi ada makhluk-makhluk yang lahir seperti itu. Apakah mereka Buddha? Bukan. Mereka bukan Buddha. Anda coba lihat saja tokoh-tokoh di film-film Marvel, mereka masih bertengkar satu dengan yang lain. Mereka sangat kuat, tetapi mereka tidak bijaksana. Mereka belum tentu mereka bijaksana, tetapi mereka sangat kuat. Ada mereka sangat besar dan sangat kuat. There's two brands of these powerful Marvel beings. There's two brands. One is called 100% version. Ada dua kelompok dewa ini yang 100% dewa yang disebut dewa, dan ada asura yaitu seperti 50% dewa, jadi seperti Iron Man tetapi yang baterainya hanya separuh, mereka hanya separuh kekuatannya hanya separuh saja, tidak seperti 100%. Penyebab karma bisa menjadi salah satu di antara makhluk tersebut adalah apa? Adalah meditasi yang sangat luar biasa. Meditasi rutin yang luar biasa. Yang kemungkinan bisa terjadi hanya di Diamond Mountain. Kalau meditasi Anda baik tetapi tidak sebaik itu, maka Anda akan lahir sebagai asura, yaitu separuh dewa. Lalu ada yang 100% dewa. Setiap kali seseorang yang sangat kuat, lalu ada yang kira-kira separuh kuat, maka apa yang terjadi? Akan terjadi kecemburuan. Jadi ada dari dua versi dari dewa ini, ada yang cemburu satu dengan yang lain. Apa yang dilakukan oleh Panchen Lama di sini? Dia seharusnya mendiskusikan bagaimana pikiran kita menciptakan objek-objek di depan kita. Bagaimana karma kita menciptakan hal-hal di sekitar kita. Tetapi dia merubahnya menjadi percakapan mengenai kelahiran kembali dan beberapa konsekuensi dari kelahiran kembali. Dia tidak ingin mengatakan seperti cangkir ini asalnya dari saya atau pena asalnya dari saya, tapi dia tidak mau menggunakan pena atau menggunakan cangkir, tapi dia menggunakan kelahiran kembali. Tujuan dia adalah untuk meletakkan kebijaksanaan dalam hati kita, tapi juga rasa takut di dalam diri kita. Jadi dia tidak berbicara tentang cangkir, tapi dia berbicara mengenai alam-alam lain. Lalu di sini dia merubahnya menjadi sebuah pembahasan mengenai kilesa. Apa itu kilesa? Emosi-emosi yang negatif. Kita punya 12 penterjemah di Mixed Nuts yang sudah bekerja 12 tahun. Dan ada tes yang namanya tes penunggu.
atau tes pelayan, yaitu ketika Anda memilih kata-kata untuk yang digunakan untuk menerjemahkan kata-kata dari kitab-kitab kuno, maka Anda harus gunakan kata-kata yang bisa dipahami oleh seorang pelayan di restoran sekalipun. Jadi jangan gunakan kata-kata sulit seperti mental affliction atau hal-hal jelek secara mental. Kita bisa gunakan saja istilah pikiran negatif supaya orang-orang bisa mengerti. Jadi ngomong-ngomong, ketika kita berbicara mengenai kekosongan, Panchen Lama telah berbicara mengenai kelahiran kembali untuk membuat pikiran kita berpikir mengenai di mana Jeff sekarang. Lalu dia menariknya ke topik kecemburuan, yaitu dua makhluk ini yang saling cemburu satu dengan yang lain. Kalau Anda sensitif, dia telah melakukan 3 hal. Mari kita berbicara mengenai kekosongan. Mari kita berbicara mengenai bibit mental. Mari kita berbicara tentang kecemburuan yang Anda rasakan. Dia sebenarnya sangat pandai sekali. Lalu dia mengatakan, katakanlah ada seorang dewa yang mati kemudian dilahirkan kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Bibit yang ada dalam diri mereka untuk kekuatan pribadi mereka yang diciptakan oleh meditasi yang sempurna, bibit untuk menjadi seorang dewa adalah diciptakan oleh meditasi yang sangat-sangat baik. Tapi dia masih punya bibit-bibit di mana di retreat yang lain di mana dia masih separuh terkonsentrasi. You can say demigod or something. Half deva. Katakanlah seorang dewa meninggal kemudian terlahirkan kembali sebagai separuh dewa. Adalah sesuatu yang alami, bahwa orang-orang yang posisinya di bawah itu sering cemburu atau iri kepada orang-orang yang posisinya lebih tinggi dan berusaha untuk menjatuhkan orang yang posisinya lebih tinggi. Lalu dia berkata, katakanlah Anda adalah orang yang sangat berkuasa, lalu Anda meninggal atau mati. Katakanlah bibit meditasi jelek Anda yang muncul, kemudian Anda menjadi separuh dewa. Ketika dalam kehidupannya sebelumnya, ketika mereka dewa 100%, mereka melihat tubuh mereka dan pikiran mereka dan mereka mengatakan, itu adalah saya. Mereka melihat diri mereka sendiri, tubuh mereka, lalu mereka pikirkan mengenai pikiran mereka, lalu dia mengatakan, itulah saya. Tubuh saya dan pikiran saya, itulah saya. Tadi ada anak kecil, Maitri, anak Seiji dan Nur yang bermain-main di bawah, usianya 2 tahun kira-kira, belum 2 tahun, hampir 2 tahun. Dia berlari-lari dan sangat menarik melihat dia belajar bahwa dia adalah tubuhnya dan pikirannya.
Lalu dia akan berdiri di depan cermin dan dia akan melakukan ini. Dia akan mengatakan baby. Itu yang dia memanggil dirinya sendiri itu. Jadi dia sedang belajar bahwa tubuh dia dan pikiran dia itu adalah dirinya. Dan dia sedang belajar itu. Kita semua juga seperti itu. Ada 3 bagian dalam seorang manusia. Tubuh Anda, pikiran Anda, lalu ada nama yang Anda berikan pada tubuh Anda dan pikiran Anda. Ketiga hal ini terpisah. Nama yang Anda berikan itu terpisah dari pikiran Anda dan tubuh Anda. Nama Michael, John, Hazel, Rosa, itu adalah gagasan yang terpisah dari tubuh Anda dan pikiran Anda. Jadi John terbagi jadi 3, pikiran John, tubuh John, dan nama John itu sendiri. Jadi kembali lagi kepada dewa yang 100%, dia melihat tubuh dan pikirannya, lalu dia berkata, itulah saya. Jangan lupa bahwa iblis mengatakan bahwa tubuh kita terdiri dari kumpulan-kumpulan bahan kimia. Itu yang dipikirkan oleh iblis. Itu yang menurut iblis yang menciptakan kehidupan manusia. Iblis tidak percaya bahwa Michael adalah produk atau hasil dari bagaimana Michael memperlakukan manusia lain sebelumnya. Dan ide itu sama sekali tidak dikenali oleh iblis. Dia tidak mengakui bahwa keberadaan saya adalah hasil dari bagaimana saya memperlakukan orang lain sebelumnya. Dan sebelum Anda mati, ketika Anda adalah ketika Anda melihat diri Anda sendiri sebagai dewa, seperti Iron Man melihat kostumnya dia sendiri yang penuh, dengan kekuatan penuh. Kemudian Anda mati, kemudian Anda berubah menjadi Green Lantern yang memiliki topi warna hijau, baju warna hijau. Jadi ketika para dewa dulu memiliki tubuh dan pikiran tersebut, mereka mengatakan inilah saya. Lalu menurut kamu, kalau pikiran dan tubuh Anda diciptakan oleh zat-zat kimia, lalu tiba-tiba bisa muncul kesadaran karena banyak vitamin atau zat-zat ada di sana, zat-zat lain yang ada di sana. Lalu menurut dia tidak mungkin bisa mati, kemudian ada kesadaran yang muncul di tempat lain. Kalau Anda memang asalnya adalah dari tubuh dan pikiran Anda yang sekarang, dari luar, maka ketika Anda dilahirkan kembali, maka Anda tidak mungkin dilahirkan sebagai makhluk yang lebih rendah atau lebih kecil. Karena Anda tidak berasal dari bibit, tetapi Anda diciptakan dari bahan-bahan yang sama atau zat-zat yang sama seperti di kehidupan lalu. Kalau memang tubuh Anda asalnya adalah dari zat-zat kimia itu, maka tubuh Anda tidak akan berubah. Kalau memang dari sanalah kehidupan berasal. Lalu dia berkata, saya tanya pada Anda, ketika Anda mati dan Anda dilahirkan menjadi seseorang yang
yang di bawah Anda yang sekarang, yang mana yang diri Anda? Apakah diri Anda yang lama itu adalah saya? Bisakah Anda mengatakan Anda adalah seorang dewa? Anda tidak bisa mengatakan saya adalah dewa kalau asalnya dari diri saya sendiri, karena saya dilahirkan kembali sebagai setengah dewa. Jadi Anda tidak bisa berubah. Kalau Anda adalah produk dari zat-zat kimia, oksigen, vitamin, dan sebagainya, maka Anda akan permanen seperti itu. Dan Anda tidak akan mati karena oksigen, zat-zat yang lain seperti batu-batuan, mineral, atau tembaga, besi, dan sebagainya, elemen-elemen itu masih tetap berada di sana. Kalau hidup kita berasal dari kimia saja, maka kita akan hidup selama-lamanya. Tapi karena kita mati dan kita bisa terlahir kembali sebagai sesuatu yang lain, maka Anda bukan zat-zat itu lagi. Karena Anda sudah berubah menjadi sesuatu yang lain. Jadi Anda yang sebenarnya yang mana? Anda yang dulu atau Anda yang sekarang? Jadi menurut Anda, kalau diri saya berasal dari zat-zat kimia, dari luar, diri saya terbentuk dari zat-zat dari luar, maka kita mengatakan, oke, berarti pikiran itu, tubuh itu adalah saya. Jadi ada berapa diri kita? Diri yang dulu dan diri sekarang, jadi ada dua diri. Jadi ada dua diri kita sekarang, diri yang dulu dan diri yang sekarang. Jadi menurut Anda bisa, Anda adalah diri Anda sebelum Anda mati, dan Anda masih diri Anda setelah Anda mati. Tapi tentu saja itu tidak mungkin. Jadi coba, Connie yang kemarin dan Connie yang hari ini, apakah orang yang sama? Apakah kita bisa mengatakan Connie yang kemarin adalah Connie yang hari ini? Saya juga ada di sini kemarin. Saya juga ada di sini. Itu adalah diri saya. Saya pergi ke gym, lalu kita berlari bersama dan sebagainya. Itu adalah diri saya kan? Dan sekarang saya ada di sini. Jadi saya yang kemarin dan saya yang hari ini ada dua diri saya. Lalu dia mengatakan tentu saja, malaikat masih berkata, tentu saja tidak mungkin bahwa ada dua diri saya. Saya juga setuju tidak mungkin ini terjadi. Apakah diri saya adalah diri yang kemarin atau diri saya yang hari ini? Tapi tidak mungkin ada dua diri saya yang kemarin dan yang hari ini. Jadi tidak mungkin. Iblis berkata, diskusi ini cukup aneh ya. Diri kita yang kemarin dan diri saya hari ini, kalau memang betul ada dua, maka ada dua diri saya di ruangan ini hari ini. Lalu iblis berkata, saya tidak paham apa yang Anda katakan. Lalu malaikat berkata, kalau segala sesuatu berasal dari luar, maka ada dua diri Anda hari ini. Apakah Anda yang kemarin atau Anda yang hari ini? Hanya ada satu Anda, tidak mungkin ada dua diri Anda. Saya akan bercerita mengenai sesuatu yang aneh ya. Bahasa manusia berdasarkan pikiran yang keliru sebenarnya.
Semua bahasa di dalam dunia ini diciptakan oleh pikiran yang tidak memahami bahwa dunia ini asalnya adalah dari diri kita sendiri. Bahasa yang ada tidak memahami bahwa diri kita berasal dari diri kita sendiri. Jadi semua pikiran di planet ini, kecuali Anda, berpikir dengan cara yang secara mendasar salah. Dan ini dicerminkan dari bahasa. Misalnya, ada kata saya dan kamu atau Anda. Jadi saya bisa berkata, kita menggunakan kata saya dan Anda, tapi sebenarnya tidak ada perbedaan yang besar. Kita bukan saya dan Anda, tapi kita tidak memiliki bahasa untuk mengungkapkannya. Saya, aku, saya, Anda membuat kopi, dan kamu, saya meminumnya. Terima kasih. Terima kasih. Bahasa manusia keliru. Semua bahasa manusia rusak. Anda tidak bisa mengungkapkan kebenaran di dalam bahasa manusia. Sangat susah. Sangat aneh. Lalu dia berkata, katakan pada saya, apa yang akan terjadi apabila kedua hal itu menjadi satu? Jadi Anda siapa ketika Anda belum meninggal, lalu setelah Anda meninggal, yang mana? Sebenarnya Anda yang mana? Apakah dia 100%? 100% dari diri Anda, dari dirinya sendiri, dari bibitnya sendiri. Lalu apakah dia 100% dirinya dia setelah mati sekarang dari dirinya sendiri juga? Iya. It's crazy. Now, His Holiness the Panchen Lama. Sekarang Panchen Lama dalam waktu 14 menit kita akan memulai sesi tanya jawab. Siapkan pertanyaan yang susah. Saya tidak peduli di dalam and here's your debate question. And you gotta debate it immediately. Di dalam sekolah saya selama 25 tahun menjadi seorang geshe, kita selalu ditodong dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita terlatih selama 25 tahun untuk mendapatkan pertanyaan yang langsung, walaupun pertanyaannya aneh. Jadi saya suka dengan pertanyaan-pertanyaan aneh. Jadi Anda bisa bertanya pada saya pertanyaan apa saja, saya tidak peduli, tidak apa-apa. Dan sekarang dia akan merubah pembicaraan ini. Dia sedang berbicara mengenai dan sekarang dia berbicara mengenai rasa iri. Dia menyelipkan pelajaran Lamrim ke dalam puisi ini. Kita punya Michael Moore dan Cindy. Michael Moore mempelajari ACI dari tahun 1980-an dan dia
Dia adalah seorang dokter, lalu dia memeriksa pekerjaan-pekerjaan rumah dari para narapidana di penjara, dan setelah 25 sampai 30 tahun dia masih melakukan ini. Dan di penjara tidak boleh menggunakan internet. Banyak sekali penjara yang masih menggunakan tulisan tangan. Tidak boleh menggunakan CD-ROM atau tape. Tidak boleh. Jadi kita beri tepuk tangan kepada Michael. Dan dia membantu dia menjadi relawan membantu para narapidana, dan dia tidak pernah berhenti. Jadi saya hormat pada dia. Dia juga adalah seorang dokter yang sangat hebat. Saya rasa dia adalah dokter dari semua orang di sini, dan dia juga adalah sponsor yang sangat murah hati yang telah membantu banyak hal banyak pekerjaan-pekerjaan di ACI. I want to brag about Hasso because I took him to a meeting with one of my teachers, Geshe Loto. Saya mau berbicara mengenai Hasso yang dua muridnya yang adalah kandidat Geshe, dan saya di ruangan bersama dengan dia, dan kedua kandidat Geshe ini dan mereka sedang berdebat. Ada Hassel dan Ori, dan Hassel mengalahkan mereka ketika berdebat, dan saya sangat bangga, dan saya katakan ya. Dan para Geshe seperti ini. Jadi saya sangat bangga sekali pada Hassel. Bisa kamu baca di sini? Oh, you did it with Mexican J. Dentro, make your way. Kyotan, Len, Chik, Nepange. Tena, Kyo, Ki, Ranla, Track, to, Train, Sem, Che, Tam, Chi. Nice, thank you. Okay. Samayenki Lodeni, what's the state of mind of a half god? Okay. Sai Pelger Duyunla, they look at all the cool stuff that Iron Man has. What does Green Lantern feel about Iron Man? He looks at all the cool body armor that Iron Man has, and he gets Chakdok and Densem. Okay. Chakdok means jealousy. And Densem means competitive state of mind. They start to feel they want to compete. So these are two brothers, jealousy and competitiveness. Okay? And I would say that the idea of competition, for example, saya lanjutkan ya. Jadi nowadays for cobalt from Congo. Maaf, saya lanjutkan. Jadi ada persaingan untuk mendapatkan sumber daya di dunia ini. Kalau punya sumber daya yang cukup, orang di negara Anda akan hidup makmur, kalau tidak pada kelaparan. Jadi kalau orang memahami dari mana semua berasal, mereka akan menawarkan sumber daya yang dimiliki kepada orang lain. Saya waktu itu berpakaian
bisnis di Florida, kemudian bertemu dengan orang-orang bisnis di Florida dan mereka semuanya berpakaian rapi, terus ketemu sama seorang wanita about selling, I think it's called Creston. I'm not sure. It's an oil company in Colorado, I think. yang bekerja di perusahaan minyak It was for sale. dan The Chinese government said, okay, we'll buy it. mau menjual perusahaan And in minyak America, it's dan legal for mau anyone to dibeli buy something oleh pemerintah Cina. online. It's- Kalau di Amerika apa aja boleh and dibeli, Congress termasuk wrapped their perusahaan. arms around it. Dan kemudian If the DPR-nya government of China bingung controlled the oil supply of America, that's karena not- kalau ada pemerintah asing yang So they berusaha actually mengendalikan started persediaan minyak di Amerika, itu akan berbahaya. the company to be sold. Jadi, apakah mereka akan mengizinkan perusahaan tersebut untuk dijual? And I taught them Dan kemudian Jesse Michael bicara dengan mereka. sunburn on their neck. Do you know what it means? Mereka semua pada ada tanda Deep south. It was deep south. And tanda matahari di lehernya, artinya mereka orang yang konservatif. Bicara dengan mereka selama satu jam untuk menanam bibit di pikiran mereka. Kalau Anda menginginkan sesuatu, Anda harus membantu orang lain untuk mendapatkan itu. Dan bibit itu akan terbuka menjadi gambaran mental di dalam pikiran Anda. Kalau Anda memahami itu, Anda akan selalu baik-baik saja dari sisi keuangan. Dan bicara dengan para orang mereka di Kongres di DPR itu, mereka orang-orang yang sangat konservatif. Mereka khawatir kalau menjual perusahaan minyak ke negara lain. Jadi haruskah menyetujui ataukah harus menolak? Ada sekitar 1,000 orang kira-kira di sana. Dan begitu ditanya siapa yang menyetujui untuk penjualan perusahaan ini, semuanya 1,000 orang itu mengangkat tangannya. Jadi mereka paham apa yang. Jadi memang kita perlu berbagi sumber daya yang kita miliki sehingga nanti negara Amerika akan selalu memiliki minyak. Walaupun Jesse Michael tidak menyukai cara pengolahannya, tapi siapa yang memproduksi minyak terbesar di dunia di Amerika? Karena negara Amerika sungguhnya sudah kehabisan sumber daya minyak. Yang di Texas, di Alaska, tapi dengan berbagi sumber daya minyaknya kepada negara lain, malah sekarang Amerika menjadi produsen terbesar minyak di dunia dan mulai dapat lagi. Jadi di sini semangat bersaingnya itu artinya adalah rasa pelit, berdasarkan rasa pelit. Kita harus merubah itu. Memang buat Jesse Michael sendiri tidak menyukai kata generosity ya, kata kemurahan hati, karena katanya itu ada makna tersendiri. Lebih baik menggunakan kata memberi. Daripada bicara memberi, lebih baik bicara berbagi. Jadi itu berlawanan dengan persaingan dua dewa yang saling berebut sesuatu. Mereka memiliki sesuatu, katakanlah minyak. Jadi ada
then you are possessive towards your Jadi stuff. kalau Anda merasa memiliki barang milik Anda, By possessiveness. jadi hidupnya ditentukan oleh barang-barang yang dimiliki. Taking the example. Okay. Suppose you're Sebagai contoh umpamanya, okay. Suppose you're like a lesser worldly god. Okay. And umpamanya kita memilih kehidupan dewa yang lebih rendah. Okay. You're jealous. Anda merasa iri dengan BMWs. Orang yang memiliki mobil BMW BMW. Nice British car. I don't want one. Okay. Bentley. Yeah. Atau Bentley yang dari Inggris. Somebody in this room. They are jealous of the Bentley people. Okay. Jadi orang yang punya BMW itu iri sama orang yang punya Bentley. They feel jealous. They look upon the Bentley and covet it. They would like to have it. Okay. Jadi ngelihat orang yang punya Bentley, mereka pengen memilikinya. Okay. One person has a Bentley. Jadi ada orang punya Bentley. It's not the ocean. It's to see all the good cars, that you don't see in Rimrock. And somebody offered me a Tesla S something. Kalau untuk Tesla, itu Jesse Michael nggak pengen memilikinya karena suku cadangnya masih susah. Lebih baik uangnya disumbangkan untuk program penerjemahan. Ya, itu keren banget. Proyeknya John Brady yang ELL baru aja dapat hibah. Padahal dapat 1 dana hibah aja susah, tapi tiba-tiba mereka dapat 3 dana hibah. Ada 4 perpustakaan yang besar di dunia. Di Saint Petersburg, ada di Mongolia, 1 di Tibet. 25 tahun yang lalu, kami mendapatkan izin untuk membuat katalog dari buku-buku tersebut yang jumlahnya sekitar 100.000 lebih. Tapi pada saat kami telah bekerja kurang lebih 10 tahun, itu adalah seperti perjalanan spiritual, mendapatkan izin untuk melihat perpustakaan yang kedua. Dan John Brady dapat kontraknya. Dan kemudian tiba-tiba uangnya muncul sehingga bisa memulai program tersebut. Dari seorang teman namanya Karyano. Namanya Janice baru saja menjual rumahnya dan kemudian menyumbangkan dananya. Dan kemudian kedutaan besar Amerika juga ngasih dana. Dan kemudian kemampuannya dia meyakinkan orang lain mendapatkan bantuan lagi dari seseorang dan dari beberapa orang lagi. Ya, selamat buat John Brady. Mungkin butuh 15 sampai 20 tahun dan akan kehilangan rambutnya juga. Sekarang kita akan melakukan tanya jawab. Dan kemudian kembali kepada pertanyaan tentang Bentley dan mobil Tesla. Dan beneran deh, selamat ya. Untuk kita punya, untuk bisa dapat kontrak dengan yang perusahaan yang kedua. So we'll do question and answer for 15 minutes. Then we'll take a break.
Kita akan tanya jawab selama 15 menit. Habis itu kita istirahat dulu sebentar. Don't be shy. But don't stick your head in the camera. Alright, thank you, Geshe-la. The first Terima kasih, question comes Geshe-la. from an 8-year-old. Pertanyaan pertama datang dari anak berumur 8 tahun. What's that? We're on the same level. So Kita berada di tingkatan yang sama. what seeds are made if you kill a person to save a life of another person? Bibit apa yang kita tanam kalau kita harus membunuh seseorang untuk For example, a bear. untuk menyelamatkan kehidupan yang lain? Yeah. I'll repeat the question. Saya akan ulangi pertanyaannya. Katakanlah Attacking another person. ada orang yang menyerang orang lain, Now, right, internationally, dan sekarang memang sedang berlangsung juga. is attacking another person. Okay. Ada orang yang sedang menyerang orang lain. Person is threatening the second person. Jadi orang yang pertama mengancam orang yang kedua. If you don't know about seeds, Kalau Anda tidak tahu tentang bibit, ini adalah pertanyaan yang sulit. Tapi kalau Anda tahu tentang bibit, ini juga adalah pertanyaan yang susah juga. Kalau ada orang yang menyerang ibu saya, apakah saya punya hak untuk membunuh orang tersebut? Intinya adalah pertanyaan itu. Atau ada beruang menyerang seseorang. Kalau semua datang dari ke arah kita, atau kalau si setannya itu, kalau ada orang yang melakukan kekerasan kepada kita, apakah kita boleh melawan balik? Kalau Anda berpikir bahwa seperti setan berpikir, Anda berpikir bahwa hal-hal itu datang ke arah kita, Anda jadi bertanya, haruskah kita membunuh orang tersebut? Tapi kalau Anda memahami dari mana hal-hal itu berasal, jadi pertanyaan orang tersebut, kalau rumah Anda sedang terbakar, apakah Anda mau melemparkan bensin ke situ? Kalau rumah Anda terbakar, apakah benar tindakan yang benar untuk menambahkan bensin ke situ? Karena itu akan menyebabkan lebih banyak api. Jadi sama juga pertanyaannya. Bagaimana kalau kita menanggapi kekerasan dan membalas, itu sama aja dengan kita berusaha memadamkan api dengan melemparkan bensin. Ya nggak apa-apa sih, tapi pilihan yang sangat buruk. Dengan begitu, itu sama seperti ibu yang membawa pisau. Prinsipnya sama. Itu datang dari cerita sebenarnya. Waktu itu Jesse Michael dan istrinya Veronica sedang berkunjung kepada ibunya berusia 90 tahun. Waktu itu kami pikir bisa ngasih obat. Jadi kita udah siapin obatnya yang hari ini mesti minum apa, hari ini mesti minum apa. Tapi kemudian pada saat kita mengunjunginya, dia bingung. Semuanya diminum obatnya. Jadi apa yang terjadi? Dia keracunan obat. Jadi umpama hal itu membuat ibunya jadi gila sementara. Dan kemudian mungkin dia kaget karena tidak mengira Jesse Michael dan istrinya akan datang. Jadi kemudian dia karena keracunan obat itu dia sempat merusak pintu dan merusak toilet juga. Dan itu pernah terjadi dia ngerusak toiletnya dengan kepalanya dan sampai banjir kemana-mana.
Jadi umpamanya waktu itu ya, terus mamanya karena keracunan obat jadi ngambil pisau. Kalau ibu Anda datang ke Anda dengan membawa pisau, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan menanyakan pertanyaan ini tentang ibu Anda? Emang ibunya lagi gila karena keracunan obat, kemudian bawa pisau mau bunuh Anda. Pertanyaannya adalah, Anda harus membunuh dia. Apakah hal yang benar untuk membunuh ibu Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Kita semua tahu apa yang akan kita lakukan. Akan berusaha untuk menenangkan beliau, berusaha untuk memeluknya. Bahkan kalaupun pisau itu kena ke tangan Anda, menurut Anda ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi yang penting jangan membunuh ibunya. Jadi hal yang benar apa? Yang penting adalah menuangkan bensin ke atas api yang sedang terbakar. Itu yang terjadi jika Anda berusaha membunuh orang yang sedang berusaha membunuh Anda. Itu sama seperti hal yang akan Anda lakukan kepada ibu Anda. Jadi usahakan untuk bisa menghentikan orang tersebut dengan cara yang damai. Itu hal terbaik yang bisa Anda lakukan. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya. Terima kasih, Gisela, untuk jawaban yang baik. Coba tadi saya ada pertanyaannya, tapi kok hilang nih pertanyaannya. Biasa Michael suka ini lucu-lucuan dengan Sim. So you were talking about Marvel sci-fi movies coming from our memories. Oh, I gotta say something. I'm sorry to interrupt you. 100 people wrote me a month ago. Ini dipotong sama Just Michael, katanya ada 100 orang tanya tentang ada Marvel, dan kemudian di tengah film Marvel tiba-tiba ada cerita tentang teori pena. Ini kembali ke film Marvel. Anda mengatakan bahwa kehidupan kita berasal dari ingatan masa lalu. Kalau di film Marvel itu multiverse, bahwa kehidupan berjalan secara bersamaan. Jadi, apa pendapat Anda tentang konsep di multiverse? Ya memang kata multiverse, semesta banyak semesta ya, lagi populer. Satu kelas yang sedang berlangsung di pesawat, jadi berlangsung beberapa pesawat dalam pesawat, berbagai pesawat secara bersamaan. Dan dalam perpustakaan yang kita bicarakan tadi, itu mereka menerjemahnya buku-buku klasik, Jadi kalau jawaban dari kalau Anda bertanya ada berapa banyak planet di luar sana, atau ada berapa kehidupan di luar, itu enggak jumlahnya, karena jumlahnya tidak terbatas, dan jumlah yang tidak terbatas dari makhluk-makhluk yang ada di luar sana. Kalau Anda dua di situ, yang keluar tidak terbatas. Jadi waktu yang tidak terbatas ada 12 angka yang berbeda.
how many times does the Di exact secara or definisi the itu near adalah tidak exact terbatas. version of Connie? Jadi How ada many berapa times has versi dari si Connie? no, how many times has Connie happened in the Eh, last 10 years in the metaverse? Connie yang terjadi dalam It 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir If we do it logically, there are secara logik. infinite Connies. And there's Ada very jumlah Connie common, yang tidak beautiful descriptions in dan Buddhist scripture, itu such adalah as the 8,000 verses of penjelasan yang sangat bagus dari Buddha, yaitu ada there's many 8.000 descriptions penjelasan. same class taking place on thousands of planets and the Dan same handsome dan guy saying saying juga the exact same words. beberapa kelas yang sedang berlangsung di berbagai macam planet. People smiling back at the same, Ada just the same, okay? Because the odds are guru seperti biasa Michael yang so sedang this tersenyum idea kepada of murid-muridnya. metaverse, Jadi where this gagasan same tentang class is taking place, semesta yang the bersamaan odds are tersebut, infinite. jawabannya adalah It's tidak not just terbatas. that there's two different classes like this. Jadi bukan hanya tidak ada dua kelas yang berbeda seperti itu, tapi tidak terhitung. Just like this. Ada The same. banyak kelas seperti People ini just the same. dan And orang-orangnya juga kelihatannya sama at the juga. same time. So metaverse is something that certainly Jadi Buddhists semesta bersamaan tersebut adalah sesuatu secara kemungkinan itu ada jutaan kali. Ada kemungkinan ada berapa juta atau miliar atau triliun. Jadi jawabannya adalah tidak terhitung bahwa hal yang sama terjadi sedang berlangsung saat ini. Tapi perhatikan coba. Apakah mungkin untuk pikiran manusia melihat semua yang kehidupan yang ada itu secara bersamaan? Saya tidak bicara tentang miliaran. Saya bicara tentang tidak terhitung. Jadi tidak terhitung kelas yang sama yang seperti yang sedang berlangsung saat ini. Tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Tidak ada garis yang mengakhiri semua ini. Nah, ini yang dibahas dalam agama Buddha. Jadi sifat alami dari pikiran manusia hanyalah mungkin kalau semua orang bisa melakukannya. Semua orang yang ada di dunia ini, semua orang yang ada di kelas ini udah memiliki kemampuan untuk menyaksikan seluruh alam semesta secara bersamaan. Kita semua memiliki kemampuan itu. Dan hal terakhir yang saya kasih tahu adalah Anda bisa melakukannya. Kita semua bisa melakukannya. Kita punya kemampuan untuk melakukan itu. Semua orang yang ada di sini mampu melakukannya. Tidak hanya untuk melihat semua itu. Semua umat manusia memiliki kemampuan untuk melihat jumlah planet yang tidak terbatas dan makhluk yang tidak terbatas yang terjadi pada waktu yang bersamaan. Terima kasih ke John dan Connie. Anda memiliki kemampuan itu secara alami. Tapi kita tidak menggunakan kemampuan tersebut. Kita memiliki kemampuannya tapi tidak digunakan. Kita ambil istirahat 20 menit.